Alhamdulillah, pada malam hari ini di milad yang ke-34, milad yang ke-34 kita bisa bersilaturahmi, bertemu di sini dalam rangka wisuda. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini, acara malam samangken paringi barokah. Tak barokah dek kita bersama, tak barokah dek pondok pesantren, lebih-lebih apa tak barokah dek kepada santri sewi sudah malam semangken, semoga ilmunah manfaat. Tema pada malam hari ini adalah mengenal peradaban dengan tradisi Islam. Saya tidak tahu, saya baru tahu temanya sekarang ini. Peradaban, apa itu peradaban? Siapa yang mengeluarkan ide ini? Serah Pak Guru ini. Jadi peradaban itu adalah sama dengan sejarah, akan tetapi lebih dalam dan lebih detail peradaban. Makanya mana bineng madrasah aliyah atau madrasah sanawiyah itu mata pelajaran sejarah itu namanya SKI, sejarah kebudayaan Islam. Tapi kalau di perguruan tinggi namanya sejarah peradaban Islam. Kenapa? Karena peradaban itu lebih dalam, lebih detail yang dibahas ketimbang sejarah kebudayaan atau sejarah saja. Maka pada malam hari ini dengan tema peradaban, mengenal peradaban dengan tradisi Islam, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi bagian dari peradaban. Peradaban Islam kaento sejak ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaento pusatnya bedah nang Madinah. Ibaktoh Kanjeng Nabi kita sete. Nabi Muhammad sete ikenteh bi Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman. Pusat peradaban Islam bedah nang Madinah. Ikan teh sareng Sayyidina Ali, pusat peradaban Islam Sayyidina Ali pindah dek ke Kufah, dek ke Irak, maka pusat peradaban Islam berpindah ke Kufah. Jadi peradaban itu adalah tempat ilmu, tempat para ulama, tempat kiblatnya umat Islam. Disitulah peradaban. Ketika Sayyidina Ali sete diganti oleh kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus di Syria, maka pusat peradaban Islam pindah ke Syria. Kurang lebih 97 tahun kerajaan Bani Umayyah, kira-kira 15 khalifah, 15 presiden berganti ke Baghdad, Irak, di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Di Irak ada ulama, ada peradaban, ada ilmu, ada perang, ada semuanya. Dari Irak berpindah ke Spanyol, ke Andalusia, kerajaan Bani Umayyah kedua. Di sana ada peradaban, ada kerajaan, ada kampus terkenal namanya Cordova, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Malik di Spanyol, di Andalus. Terakhir kerajaan Islam ada di Turki, kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1924 kerajaan Turki Utsmani runtuh, hancur, maka peradaban Islam berpindah ke Mesir. Di sana ada kampus tua namanya kampus Al-Azhar. Sejak tahun 1924 kiblat peradaban Islam di Mesir. Apa yang disampaikan ulama Mesir diikuti oleh umat Islam sedunia. Umat Islam sedunia punya masalah di semua negara
berkiblat ke Mesir, datang ke Al-Azhar, ke kampus Al-Azhar. Di sana ada mufassirin, ahli tafsir, ada mutasawwifin, ahli tasawuf, ada muhaddisin, ulama ahli hadis, sehingga apa yang dicetuskan oleh ulama-ulama Al-Azhar menjadi pegangan umat Islam seluruh dunia. Ketika Mesir sering terjadi kudeta, pemerintahnya sering banyak masalah, maka Mesir, Al-Azhar ini sebagai kampus yang kaya. Jadi kampus Al-Azhar itu kampus yang kaya raya. Kampus punya pom bensin, punya kebun kurma, sehingga biasa membiayai sendiri. Bahkan pada zamannya Presiden Hosni Mubarak, negara minjam uang ke kampus Al-Azhar di Mesir, saking kayanya. Jadi kalau ada orang Indonesia kuliah ke Mesir gratis, itu dari kampus, bukan dari negara Mesir, tapi dari kampus Al-Azhar, saking kayanya. Lama kelamaan ketika ini kan ada Pak Anton ya, paham tak paham? Kepaham dulu. Ketika kampus Al-Azhar itu dikuasai oleh pemerintah sampai sekarang, maka kebebasan berpendapat, ulama-ulama banyak ditangkap di Mesir, para ahli ilmu yang tidak sepaham dengan pemerintah ditangkap, di penjara. Maka keilmuan di Mesir tidak seperti zaman dulu. Nah, kita bertanya sekarang, di mana pusat peradaban Islam sekarang setelah Mesir sudah di bawah cengkaraman pemerintah? Maka jawabannya, pusat peradaban Islam sekarang ada di Indonesia. Di mana? Yaitu ada di bawah Nahdlatul Ulama. Ini bukan karena saya ketua NU, bukan, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi umat Islam dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Indonesia. Datang kemana? Datang ke kantor PBNU. Ketika Rusia perang kemarin, datang ke Indonesia, datang ke kantor PBNU. Dari Amerika datang, dari Jepang, dari Tunisia, dari India, datang berbondong-bondong ke kantor PBNU. Apa? Bertanya tentang bagaimana membangun peradaban, bagaimana NU menciptakan kedamaian, bagaimana NU menciptakan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang plural ini. Nah, tema pada malam hari ini mengenal peradaban dengan tradisi Islam ini sangat pas bagi saya. Sehingga kita berharap bahwa santri-santri Kali Gelagah yang kecil seperti ini, hanya di lingkupan ini, insya Allah ke depan akan menjadi santri-santri yang membangun peradaban dunia. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Banyak kelompok-kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang besar dengan izin Allah. Dari pondok Kali Gelagah, di desa yang ada di Kali Gelagah, di pondok yang sederhana ini, insya Allah nanti akan muncul kader-kader yang bisa membangun peradaban dunia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan santri-santri yang ada di Kali Gelagah ini menjadi santri yang ikhlas, santri yang istiqomah, manfaat ilmunah, mabhunga ada ring sepona, mabhunga ada ke kuruna, mabhunga ada ke Allah subhanahu wa ta'ala, mabhunga ada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, atas nama majelis keluarga, saya mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda pada malam hari ini dan milad yang ke-34 pada malam hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dekat saja para asatidz, para pengurus, dekat para pengelola, pengurus pondok pesantren Miftahul Ulum Kali Gelagah, Matras Kelangkong, dekat saja pihak, dekat wali santri, dekat masyarakat atas dukungannya, atas pentonah, atas sejenak, sehingga sampai hari ini pondok pesantren Kali Gelagah bisa terus istiqomah bernyona sampungan doa, semoga tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Terus kelangkong juga dekat Pak Guru ini, Pak Guru Pak Johan lagi, Johan Kristus sih Pak. Johan pasir zaman
Johan Permana pada benyamana Kaboles Pamekasan sampai. Hadirin para rabu rahimakumullah, para wali santri cek kalau pai potranah doaki karena sobung selebih mantih doaan sobung doa selebih mantih selain doa orang sepo dek ke anak tiba tanah malam kol dua kol telok panjenengan cek ketedung bapak-bapak cek ketedung bahkan jeding pak audu cek pahentar ke sebini bahkan lu sebini kajeding audu pas asolat pas angka tanah pas nangis nyon ke Allah potran doa kiai. Hadirin para rabu rahimakumullah, sekian yang bisa kami sampaikan karena kita masih panjang perjalanan. Semoga sekali lagi semoga acara kak itu apakah manfaat dekat kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.